sooner than lightning strikes. Look at me now, I'm falling. Can't even touch the stuttering. This ground I'm on keeps shaking. Oh, oh, oh. Now all I wanna be, all I ever wanna be, yeah, yeah, is somebody to you. All I wanna be, all I ever wanna be, yeah, yeah, is somebody to you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megawangi dari kelas 10 ADP 5. Baiklah, di sini saya akan mengulas kembali materi PPKN yang berjudul Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintahan Pusat dan Daerah. Langsung saja kita bahas yang B, kedudukan dan peran pemerintahan pusat. Penyelenggaraan pemerintahan pusat dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia adalah Presiden dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri Negara. Berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah, kebijakan yang diambil dalam penyelenggaraan pemerintahan digunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan dan dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintahan pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah memiliki 3 fungsi, yaitu fungsi layanan atau servicing function, fungsi pelayanan yang dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara tidak diskriminatif dan tidak memberatkan serta dengan kualitas yang sama dalam pelaksanaan fungsi ini. Pemerintahan tidak pilih kasih, melainkan semua orang memiliki hak yang sama, yaitu hak untuk dilayani, dihormati, diakui, diberi kesempatan atau kepercayaan, dan sebagainya. Yang kedua, ada fungsi pengetahuan atau regulating function. Fungsi ini memberikan penekanan bahwa pengaturan tidak hanya kepada rakyat, tetapi kepada pemerintahan sendiri. Artinya, dalam membuat kebijakan lebih dinamis yang mengatur kehidupan masyarakat dan sekaligus meminimalkan intervensi negara dalam kehidupan masyarakat. Jadi, fungsi pemerintahan adalah mengatur dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjalankan kehidupan sebagai warga negara. Lalu yang terakhir, fungsi pemberdayaan. Fungsi ini dijalankan pemerintahan dalam rangka memperdayaan masyarakat. Masyarakat tahu, menjadari diri, dan mampu memilih alternatif yang baik untuk mengatasi atau menyelesaikan persoalan yang dihadapi pemerintah. Dalam fungsi ini, hanya sebagai fasilitator dan motivator untuk membantu masyarakat menemukan jalan keluar dalam menghadapi setiap persoalan hidup. Sementara itu, ada 6 fungsi pengaturan yang dimiliki pemerintahan. Yang pertama, menunjukkan infrastruktur ekonomi pemerintahan, meningkatkan distribusi dasar, dan peraturan-peraturan yang diperlukan bagi berlangsungnya sistem ekonomi modern, seperti perlindungan terhadap hak milik, hak cipta, hak paten, dan sebagainya. Yang kedua, menyatukan barang dan jasa kolektif. Fungsi ini dijalankan pemerintah karena masih terdapat beberapa public good yang tersedia bagi umum, ternyata masih sulit dijangkau oleh beberapa individu untuk memperolehnya. Yang ketiga, menjabatani konflik dalam masyarakat. Fungsi ini dijalankan untuk meminimalkan konflik, sehingga menjamin ketertiban dan stabilitas di masyarakat. Tempat menjaga kompetisi peran pemerintahan diperlukan untuk menjamin agar kegiatan ekonomi dapat berlangsung dengan kompetisi yang sehat tanpa pengawasan pemerintahan.
akan terakibat kompetisi dalam perdagangan tidak terkontrol dan dapat merusak kompetisi tersebut. Yang kelima, menjamin akses lima setiap individu kepada barang dan jasa. Kehadiran pemerintahan diharapkan dapat memberikan bantuan kepada masyarakat miskin melalui program-program khusus. Dan yang terakhir, menjaga stabilitas ekonomi. Melalui fungsi ini, pemerintahan dapat mengeluarkan kebijakan moneter apabila terjadi sesuatu yang mengganggu stabilitas ekonomi. Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang terjadi kewenangannya kecuali urusan pemerintahan yang paling undang-undang ditentukan menjadi urusan pemerintahan pusat. Urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan pusat meliputi politik luar negeri, pertahanan keamanan, diskusi moneter, dan fiskal nasional, agama, serta norma. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep shaking, oh.